Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penjelasan alfiah, seperti biasa kita maknai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya. Wa fi'lu amrin utawi fi'il amar wa mudiyin lan fi'il madi iku bunia dan mabni akan opo fi'il amar wa madi. Fi'il amar dan fi'il madi itu hukumnya mabni. Wa a'rabu lan podo ngi'robi sinten ulama mudhari'an ing fi'il mudhari'. In arya lamun sepi opo mudhari' min nuni taukidin saking nun taukid. Min nuni taukidin saking nun taukid mubasyirin kang tetemu langsung. Wa min nuni inatin lan saking nun jama inas kayarukna manfutin koyok contoh yarukna manfutin. Yarukna podo wedi sopo wadon akeh man ing wong futina kang den fitnah sopo man. Kalau fi'il mudhari itu hukum asalnya adalah mu'rob selama dia tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah atau nun jama inas. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti di sesi 2. Lalu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakana. Wa kullu harfin utawi saben-saben huruf iku mustahiqun ngahaki apa kullu harfin lil bina maring mabni. Wal aslu utawi hukum asal fil mabniyi ing dalam mabni iku ayyusakana yento den sukun apa mabni. Wa minhu lan iku setengah saking mabni dzu fathin utawi lafat kang duweni fatah wa dzu kasrin lan lafat kang duweni kasroh wa dhom lan lafat kang duweni dhammah. Contohnya kaya apa? Ka aina kaya lafat aina berarti aina ini mabni fathah. Amsi lan lafat amsi berarti ini mabni kasroh. Haitsu lan lafat haitsu. Wasakinu lan huruf kang kesukun iku kam lafate kam. Pada sesi kali ini kita akan lebih jauh membahas hukum dari kalimat fi'il dan kalimat huruf, apakah mereka mu'rob atau malah mabni. Sebelum masuk ke nadom alfiyah, saya ajak teman-teman untuk membaca tabel dari hukum asal sebuah kalimat. Dalam kaidah nahwu itu setiap kalimat mengikuti hukum asalnya, kecuali nanti ada alasan yang mendasari. Kita praktekkan, hukum asal dari kalimat isim adalah mu'rob. Dia keluar dari hukum asal menjadi hukum cabang, yakni mabni karena sebuah alasan, alasannya sibeh huruf. Seperti yang sudah dibahas di awal kali tadi. Kalau kalimat fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Ketika dia tidak mabni berarti mu'rob, pasti ada alasan yang mendasari. Kalau kalimat fi'il alasannya karena sibeh isim. Sedangkan kalimat huruf itu semuanya mabni. Nanti kita buktikan di nadom wa kullu harfin mustahikun lil bina. Karena semuanya mabni, maka tidak ada hukum cabang, sehingga kita tidak perlu mencari alasan yang mendasarinya. Selanjutnya, kita baru masuk ke alfiyah. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'robu mudhari'an in ariya. Jadi, kalau kita buat tabel, maka fi'il itu terbagi menjadi dua hukum. Pertama fi'il mabni, kedua fi'il mu'rob. Fi'il mabni sendiri itu terbagi dua, ada fi'il madi, ada fi'il amar. Fi'il madi itu para ulama sepakat ke atas kemabniannya. Jadi tidak ada fi'il madi yang mu'rob. Sedangkan fi'il amar itu masih mukhtalafun alaih. Jadi para ulama masih memperdebatkan apakah fi'il amar itu mabni atau mu'rob. Nanti pembahasannya berasal dari apakah fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari' yang dijazmkan atau sejak awal fi'il amar. Kalau fi'il yang kedua adalah fi'il mu'rob. Dan itu hanya berlaku di fi'il mudhari', itu pun masih ada syaratnya. Nanti kita dalami lebih jauh. Sekarang kita bahas dulu hukum kemabnian dari fi'il madi. Asal dari kalimat fi'il madi itu adalah mabni. Mabninya mabni fathah. Sekarang kita bedah. Asal dari mabni itu sukun. Nah,
Kenapa fi'il madi ini keluar dari hukum asal mabni menjadi fathah? Ternyata karena fi'il madi memiliki keserupaan dengan fi'il mudhari'. Keserupaannya dari mana? Mereka sama-sama bisa jadi sifat, jadi hal, atau sifat-sifat yang lain. Sama seperti kalimat isim. Nah, mabninya alal harokat, harokatnya adalah fathah. Fathahnya sendiri terbagi menjadi dua, ada fathah dohiroh, ada fathah muqaddaroh. Menyesuaikan dengan fiilnya nanti. Kalau fiil tersebut tidak bersambungan dengan domir rofa mutaharrek atau domir wawu jamak, maka mabninya menggunakan fathah dohiroh, sedangkan kalau bersambungan dengan domir rofa mutaharrek atau domir wawu jamak, itu nanti kita bahas lebih dalam. Kita bedah contoh dari fiil madi yang mabni. Tadi terjadi ketika dia bersambungan dengan wawu jamak atau domir rofa mutaharrek. Lafat fi'il madi yang bersambungan dengan wawu jamak itu contohnya dorobu. Dorobu itu fi'il madi yang dimabnikan ala fathin muqaddarin. Kenapa fathahnya dikira-kirakan? Karena harokat ba harus menyesuaikan wawu. Wawu itu identik dengan domah. Maka yang awalnya dibaca dorobau untuk menyesuaikan wawu diganti jadi dorobu. Kedua, ketika fi'il madi ini bertemu dengan domir rofa mutaharrek, maka dia tetap dimabnikan fathah, cuman fathahnya harus muqaddaroh. Contohnya nih ya, ada lafat dorobtu. Dorobtu itu awalnya dorobatu. Cuman karena orang Arab tidak senang ketika ada satu lafat yang berturut-turut ada 4 harokatnya, maka huruf ketiga harus disukun. Fasoro dorobetu. Selanjutnya kita beralih ke fi'il amar. Fi'il amar tuh punya 3 model hukum mabni. Pertama sukun. Itu berlaku ketika dia diakhiri oleh huruf soheh. Contoh idrib. Atau dia dibuang huruf ilatnya. Ini berlaku ketika fi'il amarnya adalah mu'tal akhir. Contoh ughzu. Atau fi'il amar itu dimabnikan ala hadfi harfin nuni, membuang huruf nunnya. Ini berlaku ketika dia berbentuk af'alul khamsah. Contoh idriba atau idribu. Maka para ulama menyimpulkan bahwa fi'il amar itu dimabnikan sesuai dengan pembacaan jazmnya ketika dia berbentuk fi'il mudhari'. Cuman seperti yang ada di tabel awal-awal tadi, fi'il amar itu kemabniannya masih diperdebatkan oleh ulama. Menurut ulama Basro, fi'il amar itu sejak awal mabni, sehingga fi'il itu harus terbagi jadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Cuman menurut ulama Kufah, fi'il amar itu mu'rob. Kenapa? Karena dia awalnya fi'il mudhari'. Bagaimana penggambarannya? Contoh idrib. Idrib itu asalnya adalah lafadz litadrib, berbentuk fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Setelah itu lamnya dibuang. Setelah itu lamnya dibuang menjadi tadrib. Tadrib itu taknya dibuang agar tidak terjadi iltibas dengan fi'il mudhari', lalu bacanya idrib. Dotnya disukun, roknya dikasroh, baknya disukun. Nah, karena ada lafadz yang diawali oleh sukun itu tidak bisa dibaca, maka perlu didatangkan hamzah wasol. Fasoro idrib. Fi'il madi dan fi'il amar sudah terbahas, sekarang giliran fi'il mudhari' yang kita bedah. Fi'il mudhari' berbeda dari fi'il amar dan fi'il madi. Dia dihukumi mu'rob karena 2 alasan. Pertama, dia sangat membutuhkan i'rob. Dengan i'rob, fi'il mudhari' menunjukkan makna yang berbeda-beda. Kita buktikan dalam contoh la ta'kul as-samaka wa tashrabu al-labana. Lafaz tashrabu merupakan fi'il mudhari' yang harus di-i'robi. Kenapa? Karena dengan i'rob dia menunjukkan makna yang berbeda-beda. Kita buktikan la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Ketika tashrab dibaca jazm, maka artinya jangan makan ikan dan jangan minum susu. Coba kita ubah dibaca nasab. La ta'kul as-samaka wa tashraba al-labana. Maka artinya berbeda.
jangan makan ikan sekaligus jangan minum susu. Berarti tidak boleh berbarengan. Tapi nanti kalau dipisah diperbolehkan. Atau kita baca rofa. La ta'kul asamaka wa tashrabu al-labana. Jangan makan ikan dan boleh minum susu. Nah, karena ketiga i'rab ini menunjukkan makna yang berbeda, maka fi'il mudhari' harus di-i'rabi. Alasan kedua, karena fi'il mudhari' itu serupa dengan isim. Isim memiliki hukum asal mu'rab, maka fi'il mudhari' yang menyerupainya juga harus mu'rab. Menyerupai dalam hal apa? Dalam sama-sama bisa menjadi sifat, khobar, dan hal. Maka dia semestinya di-i'rabi seperti halnya isim. Itu hukum awal fi'il mudhari'. Hukum awalnya mu'rab dengan syarat idza lam yattasil binunit taukidi au nunil inasi. Ketika fi'il mudhari' tidak bersambungan nun jama' inas ataupun nun taukid. Kalau di alfiyahnya disebutkan wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayarukna manfutin. Sehingga pemahamannya ketika fi'il mudhari' bersambungan dengan nun taukid atau nun jama', maka dia harus dimabnikan. Kita contohkan fi'il mudhari' yang bersambungan dengan nun jama' inas. Ada lafaz al-hindatu tadribna. Tadribna merupakan fi'il mudhari' yang dimabnikan ala sukun. Kenapa dimabnikan ala sukun? Karena dia berpapasan dengan nun jama' inas di huruf akhirnya. Bentuk fi'il mudhari' yang mabni kedua itu ketika dia bersambungan dengan nun taukid. Idza tasala binunit taukidi al-mubasyiri. Contohnya tadribanna, mukul temen sopo siro. Kenapa bersambungan dengan nun taukid ini menjadikan fi'il mudhari' itu mabni? Karena nun taukid merupakan karakteristik dari fi'il. Kita buktikan di nadom di atas bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Wa nuni akbilanna itu menunjukkan bahwa nun taukid merupakan karakteristik utama dari fi'il. Ketika fi'il mudhari' yang awalnya serupa isim itu bertemu dengan nun taukid, maka dia kembali ke karakter awal fi'il, yakni mabni. Untuk contohnya itu ada dua. Tadribanna. Berarti fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid sakilah. Atau fi'il mudhari'nya itu bertemu dengan nun taukid khafifah. Contohnya tadriban. Tadi ada persyaratan bahwa nun taukidnya itu harus mubasyir, harus bertemu langsung. Maka mengecualikan ketika nun taukidnya itu tidak bertemu langsung. Artinya ada pemisah. Pemisah di sini ada tiga hal. Yang pertama, kalau enggak alif tasniyah, waw jama' atau ya jama'. Kita contohkan yang alif tasniyah. Ada contoh tadribani. Tadribani merupakan fi'il mudhari'. Meskipun dia bertemu dengan nun taukid, dia tetap mu'rab. Kenapa? Karena pertemuannya masih ada pemisah. Sekarang kita beda. Tadribani. Asluhu tadribaninna. Ada nun rofa dan nun taukid. Ketika ada tiga nun bertemu secara berturut-turut, maka harus ada salah satu nun yang dibuang. Dalam hal ini, nun rofa yang dibuang. Sehingga pembacanya jadinya tadribana. Nun taukid yang di fathah itu harus dikasroh untuk menunjukkan bahwa di sini awalnya ada nun rofaknya. Fasoro tadribani. Pemisah kedua itu terjadi ketika ada waw jama'. Contohnya tadribunna, mukul temen sopo wong akeh. Tadribunna itu asluhu tadribunanna. Konsepnya sama seperti di alif tasniyah. Ada tiga nun bertemu berturut-turut, maka nun rofaknya dibuang. Sehingga jadinya tadribunna. Ada wawu yang disukun, ketemu nun taukid yang awal yang berisikan dua nun, maka terjadi itfiqa usakinen sehingga wawunya harus dibuang. Fasoro tadribunna. Kita beralih ke ya jama', itu contohnya tadribinna. Konsepnya sama seperti wawu. Asluhu tadribinna. Tadribinna ada tiga nun bertemu secara berturut-turut. Tadribininna, maka nun yang dibaca rofa harus dibuang. Lalu terjadi ittiqa usakinen
maka ya-nya dibuang. Fasoro tadribinna. Ketiga contoh tadi, ini semuanya mu'rob. Kenapa? Karena pertemuan dengan nun taukidnya ghairi mubasyir. Setelah macam 3 fiil terbahas, apakah dia mu'rob mabni? Waktunya kita beralih ke kalimat huruf. Dinadom wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Di sini ada dua konsep. Pertama, wa kullu harfin mustahikun lil bina. Hukum asal huruf itu mabni. Semua huruf itu mabni. Sehingga kita tidak bakal menemukan huruf itu mu'rob. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena huruf itu tidak membutuhkan i'rob untuk menunjukkan makna yang terkandung. Huruf itu membutuhkan kalimat lain. Tanpa kalimat lain, dia tidak menunjukkan arti apapun. Tanpa i'rob, dia tidak bermasalah. Itu pembahasan huruf. Mudah sekali. Sekarang beralih ke satar selanjutnya. Wal aslu fil mabniyi ayyusakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dom ka'aina amsi haisu wasakinukam. Kita sekarang bahas konsep dari mabni. Hukum dasar mabni itu adalah sukun. Kenapa demikian? Karena mabni itu permanen dan paling mudah itu adalah sukun. Sedangkan mu'rob itu hukum asalnya harokat. Mabni sendiri itu ada 4 macam. Ada kalanya fathah, dhammah, kasroh, dan hukum asalnya yang tadi sukun. Ketika ada isim yang tidak disukunkan padahal dia mabni, berarti itu ada alasan yang mendasarinya. Kita contohkan lafadz aina. Aina itu mabni, semestinya disukunkan. Tapi tidak disukun karena ada alasan ittiqa'us sakinain, sehingga dia harus dibaca fathah. Perlu diingat ya, kalau kakak menemukan hukum asal, kok ada lafadz yang tidak sesuai dengan hukum asal tadi, maka kakak harus mencari alasan yang mendasari dia keluar dari hukum asal. Sekian pembahasan mu'rob mabni. Untuk selanjutnya kita akan membahas i'rob, rofa, nasob, jer, jazm sekaligus tandanya yang terbagi jadi 2. Tanda asliyah sama tanda an-niyabah.